Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Setelah 3 pekan lebih tidak bikin video, terakhir bikin tuh yang semifinal Piala Dunia gitu. Dan kali ini kita akan bahas Liga lagi. Tapi sebelumnya memang eh, yang saya katakan itu ya, yang saya bisa bikin video itu saya tuh memang so tahu gitu. Jadi kalau ada yang tahu banyak lah, silahkan aja di komen gitu. Karena bukan berdasarkan suka atau tidak suka, tapi ya berdasarkan kesotawan saya aja ini kalau saya bikin video itu. Tentunya sotaunya memang soal sepak bola Eropa kan, tidak yang lain gitu. Kalau Indonesia saya nggak mau so tahu ya, karena itu harus tahu gitu kalau sepak bola Indonesia, atau nggak mau tahu juga gitu. Kita ke info dulu deh kali ini. Oh iya, ini mengawali tahun 2023 ya. Jadi banyak kejadian seru dan unik gitu. Termasuk datang dari Cristiano Ronaldo gitu. Ronaldo yang memutuskan pindah ke Liga Arab. Karena di Eropa dia kayaknya bukan nggak mau ada yang menerima ya. Cuman karena mungkin secara usia dia udah lewat usia produktif, dalam tanda kutip gitulah, 38 tahun, dan gajinya memang cukup gede untuk ukuran-ukuran pemain yang seperti itu. Walaupun mungkin saya nggak tahu ya kontribusinya itu untuk tim masih ada, tapi melihat kejadian yang di MU terakhir gitu, jadi kayaknya banyak tim yang nggak mau di Eropa gitu. Dan Ronaldo memutuskan main ke Liga Arab, dia berlabuh di Al Nassr dan gajinya gede banget gitu, sampai triliun ya dalam setahun itu. Ya wajar sih karena nama besarnya gitu, karena nama besarnya ya, meskipun secara performa dia sudah menurun sih kalau di Eropa, tapi di Asia masih bisa lah. Terus yang kedua datang dari Cody Gakpo nih, yang digadang-gadang mau ke MU, ternyata dia malah merapat ke Liverpool. Tapi memang pada kenyataannya MU tidak pernah mengeluarkan penawaran gitu untuk Cody Gakpo. Ya memang secara ketertarikan mungkin ada dari Erik ten Hag, cuman si Gakpo ini dapat tawaran resminya dari Liverpool, ya dia ambil gitu. Tapi dia belum main ya di 2 pertandingan Liverpool untuk tahun ini, dia belum main gitu. Terus ada berita dari Enzo Fernandez yang kabarnya bakal berlabuh ke Chelsea nih. Chelsea udah melakukan penawaran yang cukup tinggi ya, sampai 100 juta euro kalau nggak salah, buat si Enzo Fernandez ini. Karena di Piala Dunia kemarin dia sangat bagus ya di lini tengah tuh, sama si McAllister sama Rodrigo De Paul gitu, 3 lini tengah Argentina ini. Jadi secara tidak langsung harganya naik, apalagi dia pemain muda terbaik gitu. Ya, kita langsung ke Liga Inggris aja nih. Ada hasil dari Liga Inggris pekan ke 18 dan 19 ya, yang terlewatkan ini. Saya tidak melewatkannya sebenarnya, saya ada beberapa pertandingan yang saya tonton tuh, kayak Newcastle lawan Arsenal, terus Palace lawan Spurs saya nonton. Di pekan ke-18 itu ada Nottingham Forest yang berhasil menahan imbang Chelsea 1-1. Wah, Chelsea parah tuh. Terus ada Spurs yang kalah sama Aston Villa 0-2. Itu pertemuan canggung antara kedua kiper ya, Emiliano Martinez dan si Hugo Lloris. Terus ada Brighton yang dihajar Arsenal sampai 2-4. Terus ada City yang ditahan imbang sama Everton 1-1. Ini di pekan ke-18 ya. Terus ada Wolves yang kalah sama MU 1-0. MU ini perlahan tapi pasti ya, menangnya cuma 1-1 gitu, tanpa kemasukan juga. Jadi udah 4 pertandingan tuh MU menang. Terus ada Liverpool yang menang berkat 2 gol bunuh diri dari pemain Leicester 2-1. Nah, di pekan ke-19-nya itu ada Chelsea yang kembali kalah sama City 1-0. Terus ada Palace yang dihajar Spurs 0-4.
Terus ada MU yang menang lagi 3-0 sama Bournemouth. Terus ada Arsenal yang bermain imbang 0-0 dengan Newcastle. Nah, ini pertandingannya agak seru sih, cuman kayaknya ini hal yang merugikan ya buat Arsenal gitu. Untuk Newcastle ini menguntungkan, cuman untuk Arsenal ini hal yang merugikan. Karena mungkin ada sekitar 2 penalti di situ ya yang tidak disahkan. Ada situasi yang mirip kayak kalau diingat tuh Argentina lawan Arab, ada situasi yang seperti itu gitu. Tapi tidak jadi penalti gitu. Tapi biarinlah. Toh tetap Arsenal ada di puncak klasemen ya. Meskipun sekarang bedanya cuma 5 poin sama City. Terus ada Liverpool yang dihajar Brentford 2-1. 3-1. Sebelumnya menang juga lewat gol bunuh diri gitu. Dan sekarang dihajar Brentford. Tapi Brentford ini ya cukup mengagumkan untuk lawan tim besar gitu. Mereka bisa ngehajar MU juga gitu. Ya, itu dari Liga Inggris, hasil Liga Inggris pekan ke-18 dan 19. Sementara untuk klasemennya ya Arsenal di peringkat pertama masih dengan 44 poin. Terus ada City di peringkat keduanya dengan 39 poin. Di peringkat ketiga aja ada Newcastle dengan 35 poin. Tapi Newcastle udah 18 kali main ya. Ya, karena ada beberapa partai tunda gitu. Di beberapa tim waktu Ratu Elizabeth meninggal itu ada beberapa laga yang ditunda gitu. Terus di peringkat keempatnya ada MU yang perlahan tapi pasti itu 35 poin sama dengan Spurs. Terus sama dengan itu Newcastle. Terus ada di peringkat kelimanya ada Spurs dengan 33 poin. Sementara Liverpool di peringkat ke-6 dan Chelsea jauh ada di peringkat ke-10. Wah, Chelsea parah tuh. Harusnya ada perubahan ya dari segi strateginya atau dari segi rotasi pemainnya gitu. Kayaknya ya kalau yang salah pelatihnya sih, karena secara kualitas pemain ya bisa bersaing harusnya ya di 3 besar tuh. Chelsea. Nah, terus kita ke La Liga pekan ke-15. Itu ada Barcelona yang ditahan imbang 1-1 sama tim sekotanya Espanyol. Jadi derby Catalan ini berakhir dengan skor yang kurang menguntungkan buat Barcelona. Tapi yang jadi sorotan di pertandingan ini itu ya wasitnya ya. Wasitnya yang jadi sorotan itu si Lajos yang memimpin waktu Piala Dunia kemarin, memimpin partai Argentina lawan Belanda. Dia mengeluarkan sampai berapa kartu kuning? 16 ya. 16 kartu kuning kalau nggak salah. Nah, di pertandingan ini juga sama. Jadi ada 13 kartu kuning yang dikeluarkan sama si Lajos ini gitu. 6 untuk Barca dan 7 untuk Espanyol. Ya di sini Barca dirugikan ya. Bahkan kartu merah Alba itu harusnya tidak perlu ya. Karena dia dapat 2 kartu kuning itu dengan protes dua-duanya gitu. Bukan dengan pelanggaran gitu. Jadi ya si Laos ini kemarin juga kan digalaknya sampai dipulangkan gitu. Jadi kalau melihat si Laos ini ya yang saya sempat cari tahu gitu. Salah satunya ada yang ngebahas itu dari starting 11. Jadi si Laos ini memang suka cari perhatian gitu. Wasit ini kadang-kadang suka nyeleneh juga, aneh gitu. Gayanya tuh bagai model lah. Kalau begitu datang dia pakai kacamata hitam. Jadi nggak mencerminkan apa ya, referee lah wasit gitu. Wasit-wasit yang sebelumnya yang elegan gitu. Jadi dia suka cari perhatian gitu. Dan wasit merusak pertandingan. Ya Barcelona berusaha mengajukan banding atas kartu merahnya si Alba. Mudah-mudahan bisa diterima. Dan si Laos ini harusnya udah nggak tepat ya di Eropa. Yaitu Barcelona. Terus ada Madrid yang menang 2-0 sama Valladolid. Itu lewat 2 gol Benzema di menjelang pertandingan berakhir di menit 83 sama menit 89 ya. Lagi-lagi Madrid kalau saya bilang memang tergantung sih sama Benzema ini, sosok Benzema. Tapi ternyata ada fakta unik soal Benzema ini. Ternyata di Piala Dunia kemarin dia tuh sebenarnya cederanya ringan gitu. Di 2 pertandingan kalau dipaksain juga gitu masih bisa gitu untuk pertandingan ketiganya. Cuman ada sedikit mungkin ya yang tidak suka sama Benzema ini dari skuad, dan si Deschamps memilih untuk memulangkannya tapi tidak diganti gitu. Itu sih sedikit fakta uniknya gitu. Tapi saya nggak tahu juga ya
yang terjadi sebenarnya itu seperti apa. Yang jelas Benzema ini udah pensiun, di timnasnya dia udah pernyataan resminya gitu dari Benzema bahwa dia pensiun dari timnas, dan ada beberapa pemain timnas Prancis ya yang di unfollow sama dia di IG-nya itu. Nggak tahu masalah seperti apalah, itu hanya pribadinya Benzema aja yang tahu. Terus kita ke klasemennya juga. Klasemen Liga Spanyol itu ada Barcelona dengan 38 poin dan di peringkat pertama, dan Madrid juga sama di peringkat keduanya dengan 38 poin. Terus di peringkat ketiganya ada Sociedad dengan poin yang jauh ya, 29 poin tuh, dan di peringkat keempatnya ada ATM. Ya, di pekan 16 ini nih yang bakal seru gitu. Ada Villarreal yang sering menyulitkan tuh akan ketemu Madrid, dan ada big match yaitu Barcelona lawan ATM. Ya, terus kita ke Serie A nih. Serie A baru mulai tengah pekan kemarin. Saya nonton pertandingan Milan ya. Pertandingan Milan lawan Salernitana, karena itu digelarnya sore di sini. Sore lah menjelang setelah maghrib gitu. Milan menang 1-2, tapi yang jadi sorotan di pertandingan ini Ochoa ya. Ochoa gabung Salernitana. Jadi ada sekitar 9 save dia tuh. Milan tuh banyak banget peluangnya. Giroud tuh ada 3-4 peluang gitu ya, yang matang gitu, tapi dia gak bisa mencetak gol gitu, karena memang ya lagi bau mungkin lah gitu. Tapi Milan mencetak 2 gol itu lewat si Leao yang memperlihatkan penampilan yang apik gitu, sama si Tonali yang cukup elegan tuh di lini tengah. Terus ada Inter yang untuk pertama kalinya ngalahin Napoli ini. Ngalahin Napoli ya, ini bagus untuk Liga dan untuk Internya juga gitu. Untuk Liga ya beda poinnya sekarang agak sedikit lah gitu ya. Jadi 5 poin sama Milan, jadi di peringkat keduanya gitu. Jadi seru lah gitu untuk Liganya gitu. Terus ada Cremonese yang dikalahkan sama Juve. Juve menang susah payah di menit akhir tuh, ada tendangan bebas yang keren itu dari si Milik ya. Saya suka golnya tuh. Terus ada Roma yang menang 1-0 lewat penalti Pellegrini gitu. Nah itu Liga Italia di pekan ke berapa ya? 16 Liga Italia itu ada di tengah pekan kemarin, dan akhir pekan ini akan memainkan pekan ke-17 gitu. Ada big match Milan lawan Roma, terus Juve lawan Udinese, Monza akan menjamu Inter, dan ya Napoli akan bertandang ke Sampdoria. Ya, kita nonton Liga Italia di pekan ini. Terus di klasemennya juga ya, di klasemen Liga Italia itu ada Napoli dengan 41 poin, terus Milan dengan 36 poin, ada Juve di peringkat ketiga, yang Juve ini tadi sangka-sangka ya, dari 7 pertandingan dia menang 7-7-nya dan tanpa kemasukan gitu. Jadi Allegri stay ya. Terus ada Inter di peringkat keempat dengan 32 poin, dan ada Lazio dan Roma di peringkat ke-5 dan 6 dengan 30 poin. Ya paling segitu untuk penyampaian dari saya. Mungkin kalian lebih tahu lah gitu soal sepak bola. Kata saya hanya so tahu aja di sini. Tapi saat ini timnas sedang berlangsung ya, pertandingan timnas. Itu mudah-mudahan bisa menang lah lawan Vietnam. Saya belum nonton gitu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.